sahabat semua. Selamat malam Pak Untoro. Malam, sama sahabat Pak Jeffrey, sama Ibu. Berkati Pak Bambang, Pak Yahya, semua Oma, sama sahabat, Tuhan berkati. Selamat sahabat Pak Untoro. Selamat sahabat untuk kita semua. Selamat sahabat. Untuk memulai acara kebaktian Vesper kita pada malam hari ini, baiknya kita mengundang kudus dalam hati kita masing-masing. Untuk lagu buka, mari kita buka lagu Sion edisi lengkap nomor 54. Harap Allah beserta kamu. Harap Allah beserta kamu, pimpin kamu tiap hari, dan menggembalakan kamu, sampai kita bertemu lagi, bertemu, dekat kaki Tuhanmu. Bertemu, harap Allah beserta kamu. Untuk doa buka, kami undang kesediaan Bapak Melki untuk membawakan. Maha besar Tuhan Allah, Bapa kami dalam surga, puji syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu ya Tuhan atas berkat dan pimpinan Tuhan kepada kami masing-masing. Sepanjang kehidupan kami yang telah berlalu ya Tuhan, hingga pada saat ini kami sidang-Mu di LCD dan Pondok Ranji ya Tuhan, bersekutu untuk memuji dan membesarkan nama-Mu pada malam Vesper ini ya Tuhan. Memberkati hamba-Mu Bapak Untoro ya Tuhan, yang sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk nama-Nya Bapak. Terimalah penunduk kami ya Tuhan, ampun segala dosa dan pelanggaran kami, doa yang kami serahkan itu kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Selanjutnya mungkin ada dari saudara-saudari untuk membawakan kesaksian, kami persilakan. Ya, puji Tuhan, Tuhan berkati kepada sahabat ini. Saya masih bisa ikuti acara kebaktian Vesper ini dengan sehat. Tuh, puji Tuhan, Tuhan masih ngasih kesehatan bagi saya seorang pribadi, dan juga anak-anak tetap sehat, dan istri juga. Terima kasih, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Bapak Untoro. Selamat sahabat semua, Tuhan memberkati. Daniel 11 ayat 40, di mana ada dua peristiwa penting di sana, yaitu Raja Negeri Selatan yang direpresentasikan sebagai perwakilan ateisme atau Mesir, itu diwakilkan oleh Prancis yang memberontak kepada negaranya, terjadi revolusi Prancis ya, jatuhnya penjara Bastille, kemudian ditangkapnya Paus VI Pius oleh Jenderal Berthier, jenderalnya dari Napoleon. Itulah adalah serangan dari Raja Negeri Selatan kepada Raja Negeri Utara yang diwakilkan oleh suatu sistem negara dan agama atau Roma Papa, kepausan. Dan pada saat itu juga 1260 tahun berakhir masa kekuasaan dari sistem itu, tahun 1798 yang kita sebut sebagai mulainya akhir zaman sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kemudian tahun 1989 terjadi siasat diam-diam antara Raja Negeri Utara, yaitu keagamaan dan negara, ya bekerja sama sesuai dengan Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 12, dibantu oleh binatang yang keluar dari darat, yaitu negara tanah permai, yaitu Amerika Serikat. Mereka menaklukkan Raja Negeri Selatan yang pada saat itu dipimpin oleh Uni Soviet. Itu sudah sama-sama lihat bahwa akhirnya negara komunis terbesar dunia yang dipimpin oleh Blok Timur oleh Uni Soviet, termasuk Berlin atau Jerman Timur, itu untuk semuanya sampai sekarang.
Sekarang Rusia bersifat negara federal, tidak komunis lagi, dan itulah adalah serangan balik yang dikatakan dalam firman Tuhan seperti air bah ke seluruh negeri dunia. Sekarang kita tiba pada ayat 41, bagaimana Raja Negeri Utara ini memasuki tanah permai. Juga tanah permai akan dimasukinya, dan banyak orang akan jatuh. Tetapi dari tangannya akan terluput tanah Edom, tanah Moab, dan bagian yang penting dari Bani Amun. Merefer kepada konteks geografis, tanah permai itu sebetulnya adalah tanah tempat tinggal umat-umat Tuhan, yaitu Bani atau bangsa Israel di Yerusalem dan sekitarnya, secara geografis dan alkitabiah. Tanah permai ini letaknya sangat strategis. Kita lihat, sangat strategis. Di sini adalah benua Afrika, di sini adalah Asia, di sini adalah Eropa. Jadi kalau Eropa mau pergi ke Asia, dia pasti akan melewati tanah permai. Pasti. Begitu sebaliknya, Afrika mau ke Asia atau Eropa dan sebaliknya mereka akan tanah permai. Mengapa? Kita bertanya, adalah merupakan daerah yang subur, penuh susu dan madu. Karena tanah permai ini adalah tanah yang diberkati Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan tanpa berkat Tuhan sia-sia. Jadi mengapa Tuhan meletakkan tanah permai ini strategis di antara 3 benua? Supaya apa? Bangsa Israel ini yang menjadi umat pilihan Allah ini menjadi juru kabar tentang bahwa mereka adalah umat pilihan, juru kabar Allah yang benar, tentang terang keselamatan dari Tuhan yang benar, ya, bukan Tuhan yang abal-abal. Ya, karena bangsa sekitar itu pada saat itu apa? Mereka menyembah berhala. Ya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Jadi maksud Tuhan itu menempatkan tanah permai strategis di antara 3 benua itu adalah untuk menegakkan atau membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa sekitar. Tentu agar bangsa-bangsa sekitar ini mengenal Tuhan yang benar. Karena Tuhan Israel adalah Tuhan kita yang benar. Itu tujuannya. Makanya tanah ini diberkati bagaikan susu dan madu. Makanya sampai sekarang menjadi rebutan dari seluruh pelosok dunia, tempat tanah yang suci. Tetapi yang terjadi, bangsa atau Bani Israel itu ditolak Tuhan. Kita sudah pelajarin tahun 34 pada saat Stefanus dirajam. Karena apa? Karena mereka menolak Yesus Kristus. Mereka salibkan. Dan Injil mereka tolak. Lalu yang menjadi umat pilihan Tuhan adalah sekarang ini adalah Israel rohani. Seperti kita-kita ini. Itu umat-umat Tuhan yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sampai saat ini. Jadi penting kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan tanah permai dalam ayat 41 ini bukan secara literal. Atau merefer kepada area daerah Palestina atau bangsa Israel sekarang. Sudah berbeda. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi karena bangsa Israel secara bangsa sudah ditolak tahun 34, kitalah menjadi Israel rohani. Kalau kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus dan ditebus oleh darahnya, kita milik Yesus. Berarti kita juga berhak menerima janji Allah kepada Abraham. Jadi yang dimaksud tanah permai itu dalam ayat 41 ini adalah Israel rohani. Sama dengan kekristenan seperti kita ini. Konteks yang dimaksud tanah permai itu adalah Israel rohani yang khususnya ada di negara Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah negara yang beragama Protestan terbesar di dunia hingga saat ini. Dan dari sanalah tersebar semua penginjilan dan misionari ke seluruh dunia. Perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit,
seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Jadi saya highlight putih di sini, perempuannya adalah jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan. Itu lari ke padang gurun, saya garis bawah. Yang dimaksud padang gurun ini adalah binatang yang keluar dari darat atau benua Amerika. Dulu Columbus menemukan benua Amerika itu masih tandus. Suku aslinya itu suku Indian, penduduk aslinya. Jadi pada saat jemaat Tuhan dianiaya, di sini dikatakan di mana telah disediakan tempat oleh Tuhan supaya ia dipelihara selama 1260 hari lamanya atau 1260 tahun lamanya, di mana pada saat itu tanduk kecil berkuasa. Jadi umat-umat Tuhan yang tergerak dalam gerakan reformasi, yang menolak tentang kekuasaan dari tanduk kecil, mereka disediakan Tuhan di padang gurun. Yang dimaksud padang gurun ini bukan padang gurun secara literal, tetapi ini adalah secara simbol, yaitu apa? Benua Amerika. Karena Columbus waktu menemukan benua Amerika itu dalam keadaan tandus, yang hanya dihuni oleh penduduk aslinya, yaitu suku Indian. Kita lihat di kitab Wahyu pasal 1-3, di sana ada jemaat Sardis. Jemaat Sardis itu adalah zaman reformasi tahun 1517. Jadi tahun 1517 ini adalah munculnya gerakan reformasi yang dipimpin oleh Martin Luther dengan 95 tesis sampai tahun 1798. Jadi terjadi penganiayaan besar di sana. Jadi jemaat ini lari. Saya ambil ayat Wahyu ayat 12 ayat 16, tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Jadi maksudnya adalah Amerika Serikat ini adalah tempat pelarian orang-orang yang dianiaya, orang-orang yang mengikuti gerakan reformis dari Martin Luther. Ya, jadi naga itu menyemburkan sungai ini adalah lambang dari ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu yang disampaikan oleh tanduk kecil. Nah, jadi pada saat iblis itu melalui tanduk kecil hendak mengenai umat-umat Tuhan, bumi itu menolong perempuan itu. Tuhan sudah sediakan tempat. Bumi ini adalah padang gurun, adalah tempat yang tandus, yaitu Amerika Serikat yang ditemukan oleh Columbus. Dalam Wahyu 13 ayat 11 dikatakan, aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Sama kan, bumi kan? Nah, jadi kalau kita baca kitab Wahyu ini, pada saat perempuan itu melarikan diri atau ditolong oleh bumi lari ke Amerika Serikat, naga itu marah, lalu memerangi keturunannya. Jadi dia nggak tinggal diam. Asal itu perempuan lari atau jemaat Tuhan lari, dia nggak tinggal diam. Nah, inilah makanya kita pentingnya mempelajari kitab Daniel pasal 11 ayat 41 sampai 45. Jadi binatang itu yang keluar dari bumi itu bertanduk dua, sama seperti anak domba. Mengapa disebut anak domba? Mengalahkan negara-negara lain itu dengan cara apa? Human right, hak asasi manusia. Kemudian dia berbicara seperti seekor naga. Nah, naga ini kan setan, iblis. Bertanduk dua. Dia akan mengedepankan human right dan satu lagi apa? Freedom, kebebasan. Kebebasan apa? Beragama. Karena apa? Bumi datang menolong perempuan itu. Jadi orang-orang The Pilgrim Father ini saya ambil dari Wikipedia, ada atau Pilgrim Fathers Inggris adalah istilah yang digunakan untuk penetap koloni Plymouth di Plymouth.
Massachusetts, ya. Mereka melarikan diri ke dunia baru atau Amerika Serikat karena berselisih paham dengan gereja Roma. Kisah ini menjadi salah satu peristiwa penting dalam budaya dan sejarah Amerika Serikat. Karena khususnya kekristenan Protestan yang ada di negara Amerika Serikat. Ini saya ambil dari Wikipedia. Jadi mereka tuh lari ke Amerika Serikat. Mereka di sana bisa hidup bebas, beragama, tanpa ada paksaan, tekanan, atau aniaya dari tanduk kecil. Dan mereka menyembah Tuhan yang benar. Kembali kepada Alkitab, tanpa ada ancaman dari gereja Roma di Eropa atau di Roma. Dalam buku Ellen G. White, Maranatha, halaman 193 dikatakan, Tuhan telah melakukan lebih banyak untuk Amerika Serikat daripada bagi negara lain di mana matahari bersinar. Di sini Tuhan memberikan suaka pertolongan untuk umatnya, di mana mereka bisa menyembah Tuhan dengan bebas. Tentu Tuhan yang benar, Tuhan yang kita ya. Di sini kekristenan telah berkembang dalam kemurnian karena jauh dari Eropa. Doktrin pemberian kehidupan sebagai suatu mediator antara Allah dan manusia telah diajarkan secara bebas, tanpa paksaan. Allah merancang bahwa negara ini harus tetap menjamin kebebasan bagi semua orang untuk menyembah Tuhan sesuai dengan hati nuraninya tanpa paksaan. Tuhan merancang bahwa lembaga-lembaga sipil yang ada dalam negara Amerika ini yang luas, mereka harus mewakili kebebasan memeluk agama atau menyebarkan Injil. Itu ditulis oleh Nyonya White dalam buku Maranatha halaman 193. Amerika Serikat menjadi pusat peradaban yang baru pada saat itu dan subur seperti tanah permai yang di Palestina, serta kaya akan hasil bumi. Kita tahu sekarang Amerika kaya akan apa? Emas, kemudian minyak bumi, kemudian menjadi pusat agama Protestan terbesar di dunia sampai sekarang ini Amerika Serikat ya. Kemudian menjadi pusat pergerakan penginjilan dan penyebaran misionari ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Jadi segala sesuatu misionari ke seluruh dunia itu datangnya dari Amerika. Pergerakan penginjilan termasuk ke Indonesia. Juga tanah permai akan dimasukinya dalam ayat 41. Dan banyak orang akan jatuh. Nah, saya fokus dulu yang di garis bawah ini juga tanah permai akan dimasukinya. Oleh siapa? Oleh Raja Negeri Utara atau tanduk kecil. Mari kita lihat. Kita udah baca minggu lalu tahun 1989 Paus Roma bekerja sama dengan Ronald Reagan sebagai Presiden Amerika pada saat itu. Nah, ini yang update adalah tahun 2015 pada saat Obama menjadi presiden, Roma Vatikan Paus itu berkunjung ke Amerika. Artinya apa? Raja Negeri Utara ini sudah memasuki tanah permai. Karena tanah permai ini sekarang yang disimbolkan tanah permai dalam ayat 41 ini bukan Palestina lagi yang secara literal, tetapi sudah Amerika. Karena tempat pelarian orang-orang umat-umat Tuhan. Jadi tahun 2015 ini Sri Paus sudah masuk, sudah datang berkunjung. Bahkan menjadi apa? Amerika ini akan menjadi apa? Pendukungnya dalam Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18. Karena Amerika adalah binatang yang keluar dari bumi. Karena ada kunjungan langsung dari Paus Roma ke Amerika. Kita lihat di sini, dia sudah bertemu seluruh pemimpin Protestan, termasuk yang bernama Kenneth Copeland. Kenneth Copeland ini adalah ketua dari Charismatic Union. Nah, pada saat dia sudah bertemu dengan Roma Kepausan, dia berkata bahwa Protestanism is over. We can call ourselves Catholic once again. Jadi benar yang dikatakan oleh firman Tuhan, Raja Negeri Utara memasuki tanah permai, yaitu Amerika. Jadi di Amerika, Paus bertemu dengan pemimpin terbesar Protestan. Diadakan rencana penyatuan agama kembali, seperti dahulu sebelum terjadi gerakan reformasi oleh Martin Luther yang disebut apa? Oikumene. Saya ambil dari
Wikipedia, kata oikumene itu berkaitan dengan kesatuan gereja. Gereja perlu bersatu dan bergandeng tangan untuk memberitakan nilai yang khas dari Kristiani dalam dunia ciptaan Allah. Kata oikumene berasal dari kata oikos, yang artinya rumah atau tempat, dan mene atau menein, yang artinya berdiam atau tinggal. Dunia bagaikan rumah besar yang di dalamnya berdiam atau tinggal segala makhluk ciptaan Allah. Jadi, oikumene ini adalah suatu pergerakan untuk kembalinya bersatu kembali seluruh denominasi dunia ini kepada apa? Menjadi satu Kristen di bawah pimpinan dari Gereja Roma Katolik. Presiden Amerika Serikat sekarang, Joe Biden, adalah presiden Katolik kedua dalam sejarah Amerika Serikat. Paus Fransiskus kirim ucapan selamat. Ini tanggal 13 November tahun 2020. Jelas, sudah dikatakan dalam ayat 41 juga tanah permai akan dimasukinya. Sudah dinubuatkan beribu tahun yang lalu dan terjadi. Kemudian dalam ayat 41 dikatakan yang garis bawah warna kuning, dan banyak orang akan jatuh. Apa maksudnya? Karena tanduk kecil sudah memasuki tanah permai atau Amerika Serikat sebagai negara Protestan terbesar di dunia. Dalam terjemahan King James Version, ada banyak orang-orang di tanah permai itu akan jatuh secara moral, yaitu umat-umat Tuhan yang telah melarikan diri ke Amerika, yang mencari kebebasan beragama. Firman Tuhan mengatakan banyak orang akan jatuh. Jadi yang dimaksud dengan banyak orang jatuhnya adalah orang-orang turun-temurun, orang-orang yang beragama Protestan, yang menentang Roma Vatikan pada saat lalu, jatuh semua. Itu terjadi bila mana fase kedua kekuasaan tanduk kecil itu yang menggabungkan agama dan negara kembali terjadi. Sekarang sudah mulai. Tetapi belum secara resmi. Kapan resminya? Bila mana undang-undang hari Minggu itu diberlakukan dari Amerika Serikat. Pertama di Amerika Serikat dulu, makanya banyak orang akan jatuh. Orang-orang yang beragama Protestan, orang-orang yang bebas beragama, itu akan jatuh. Lalu dari Amerika Serikat ke seluruh dunia yang nanti kita akan pelajarin. Karena dunia ini sudah mengalami pandemi COVID, ya, sangat perlu diadakan pemulihan-pemulihan mental bagi banyak umat manusia. Maka perlu diadakan satu hari peristirahatan yang cukup bagi semua umat manusia dalam seminggu, yaitu hari Minggu. Yang warna kuning, tetapi dari tangannya akan terluput. Nah, apa yang dimaksud dengan dari tangannya akan terluput? Dari tangannya tanduk kecil atau Raja Negeri Utara. Apa yang dimaksud? Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dalam Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Mereka yang terluput adalah saudara-saudara kita dari umat Tuhan atau domba-domba yang ada di kandang lain. Artinya apa? Yang bukan beragama Advent, Gereja Masih Advent hari ke-7. Yang bisa berasal dari denominasi yang lain. Tapi ingat ya, ada dua syarat. Yang mengakuin Yesus Kristus sebagai juru selamat dan yang menolak sandelo. Kalau hanya mengakui Yesus Kristus, dia bukan termasuk dalam Yohanes 10 ayat 27. Kenapa? Karena dia mengikuti tanduk kecil atau Raja Negeri Utara karena memasuki tanah permai. Dari tangan Raja Negeri Utara itu akan terluput. Nah, ini yang terluputnya siapa? Yang terluput itu adalah saudara-saudara dari Israel kuno yang disebut Moab, Amon, dan Edom. Artinya mereka-mereka ini tidak mengikatkan diri kepada atau menerima hukum atau undang-undang hari Minggu yang akan diberlakukan di tanah permai itu. Edom
Moab dan Amon adalah saudara-saudara dari Israel kuno. Edom itu nama lain dari Esau. Moab dan Amon itu sebetulnya anak-anak dari Lot. Lot ini kan kakak beradik dengan Abraham. Jadi yang dimaksud dengan akan terluput adalah Edom, Moab, dan Amon. Jadi mereka itu adalah gereja-gereja Kristen yang setia, yang menolak pengesahan Sandelo, yang berada di Amerika Serikat, atau di akhir zaman nanti ke seluruh dunia. Nah, jadi ini bukan bagian dari gereja Masya Advent. Kalau gereja Masya Advent itu kan turunan dari Yakub, ya kan? Tapi ini saudara-saudara dari Yakub. Jadi nanti akan ada dari denominasi-denominasi lain pada akhir zaman, mereka akan sadar. Mereka tidak akan beribadah lagi pada saat negara Amerika Serikat ini mengundang-undangkan ibadah pada hari Minggu. Mereka sadar. Inilah yang disebut dalam ayat 41 ini. Mereka ini akan terluput. Ya, yaitu saudara-saudara kita yang di luar kandang, yang dibilang dalam Yohanes 10 ayat 27 tadi ya, yaitu anak-anak atau murid-murid atau umat Tuhan Yesus juga yang memelihara hukum hari Sabat. Tanggal 22 Oktober 1844 adalah berdirinya Gereja Masya Advent hari ke-7 yang menyambut perkabaran 3 malaikat. Inilah mereka adalah pionir yang menentang hukum hari Sabat. Ayat 42 sekarang. Ia akan menjangkau negeri-negeri, dan negeri Mesir tidak akan terluput. Ia akan menjangkau, atau Raja Negeri Utara akan menjangkau negeri-negeri, dan negeri Mesir tidak akan terluput. Kata negeri-negeri ini adalah bersifat jamak. Jadi Raja Negeri Utara itu akan mengunjungi seluruh dunia, seluruh negara-negara di dunia ini dengan membawa apa? Pesan apa? Peace, damai, and love. Ini adalah ciri khas dari Raja Negeri Utara. Karena ia akan menjangkau seluruh negeri-negeri. Artinya dia akan menjangkau seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Rusia, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, Irak, Palestina, delegasi dari Indonesia, Korea Selatan, Myanmar, Afrika, Iran, Israel, tanah permai asli, Libanon. Negeri Mesir tidak akan terluput. Kita tahu bahwa Mesir adalah melambangkan negara atau bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Jadi Mesir itu melambangkan suatu negara atau bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Oleh karena Firaun tidak mengenal siapa Tuhan itu. Jadi kalau dikatakan negeri Mesir tidak akan terluput. Kita kan sudah tahu ayat 40 ada negeri Mesir dilambangkan oleh Prancis ya. Apa yang dimaksud tidak akan terluput? Berarti pada saat Raja Negeri Utara menyerang balik Raja Negeri Selatan setelah dia ditumbangkan oleh Revolusi Prancis, yaitu Raja Negeri Utara yang bergabung dengan binatang yang keluar dari darat, yaitu Amerika Serikat, membasmi atau menjatuhkan komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet atau Blok Timur. Tetapi dibilang tidak akan terluput. Berarti masih ada sisanya yang belum jatuh dari negeri-negeri yang tidak mengenal Tuhan itu. Masih ada 5 negara di dunia ini yang masih menganut paham komunis. Makanya dibilang dalam firman Tuhan tidak akan terluput. Artinya pada saat yang pertama Raja Negeri Utara itu melakukan Raja Negeri Selatan yaitu komunis dikalahkan, masih ada sisanya yang sekarang masih eksis, yaitu Tiongkok, Vietnam, Korea Utara, Kuba, dan Laos. Yang dikatakan dalam ayat 42 itu negeri Mesir tidak akan terluput adalah negara-negara ateis atau komunis yang masih sisa. Itu tidak akan terluput, akan dikalahkan oleh
Raja Negeri Utara. 800 tahun belum pernah ke Cina. Paus yang terakhir adalah Paus Alexander tahun 1177. Jadi setelah 800 sampai sekarang ini belum ada Paus Vatikan yang berkunjung ke negara Tiongkok karena negara ini adalah negara komunis. Nah, sekarang will Francis ini kan Paus sekarang ya, Francis be the first Pope, menjadi Paus yang pertama to set foot, untuk meletakkan kakinya di Chinese, tanah Tiongkok. Ini masih dalam progres. Mengapa kita percaya? Karena ini nubuatan. Karena apa yang dikatakan Tuhan tidak akan pernah meleset. Seperti gelombang pertama dari Raja Negeri Selatan, yaitu seluruh negara-negara ateis atau komunis sudah hancur di bawah pimpinan Uni Soviet. Nanti juga akan terjadi kepada 5 negara sisanya. Ini dalam proses. Ayat 43. Ia akan menguasai harta benda, emas dan perak, dan segala barang berharga negeri Mesir. Dan orang Libya serta orang Ethiopia akan mengikuti dia. Anu kecil akan menguasai harta benda, emas dan perak. Artinya apa? Ia akan mengontrol dunia keuangan. Sanksi ekonomi akan diberlakukan. Uni Eropa setuju perpanjang sanksi ekonomi terhadap Rusia. Dia akan menguasai harta benda. Harta benda negeri Mesir. Perak dan segala barang berharga dari negeri Mesir. Rusia bekas Uni Soviet, bekas komunis. Uni Eropa adalah kaki tangan atau bagian negara NATO. Siapa pemimpin NATO? Sebelahnya Amerika Serikat. Ini tanggal 15 April 2021. Ya, ini tanggal 11 Desember 2020. Amerika Serikat jatuhkan sanksi ekonomi atas Moskow dan mengusir 10 diplomat Rusia. Jadi dia menguasai harta benda dari Mesir. Tanyanya kenapa bukan dia yang Roma Vatikan? Sanksi Amerika Serikat picu kerugian 14.070 triliun ekonomi Iran sampai sekarang. Kena sanksi global, ekonomi korut Korea Utara anjlok terdalam sejak tahun 1997. Terbukti digenapin nubuatan yang dibilang Tuhan di Alkitab. Kemudian Amerika Serikat jatuhkan sanksi ekonomi kepada Myanmar. Ini tanggal 30 Maret 2021 atas tewasnya 100 demonstran dalam sehari. Ya kan, Myanmar kan dulu kan Laos, ini kan dulu komunis di bawah Vietnam. Venezuela. Amerika Serikat jatuhkan sanksi terhadap perusahaan minyak BUMN. Saudara tahu, penghasil minyak tanah terbesar dunia dahulu waktu minyak tanah masih laku adalah Venezuela. Venezuela ini terkenal dengan ekspor minyak tanah dengan apa? Kemudian satu lagi apa? Miss Universe. Nah, ini sekarang kan dia bekerja sama dengan Rusia. Oleh sebab itu, Amerika menjatuhkan sanksi. Karena apa? Pemimpinnya nggak disetujui oleh sebelahnya. Ia akan menguasai harta benda negeri Mesir. Tanggal 1 Agustus 2020 sebelah kiri. Amerika Serikat jatuhkan sanksi ekonomi ke Tiongkok terkait Uighur. Siapa Uighur ini? Adalah separatis yang ingin melepaskan diri dari negara Tiongkok. Jadi waktu menyerang sanksi ke Tiongkok ini dia mengedepankan human right karena dianggap Tiongkok melanggar hak asasi orang-orang Uighur. Nah, Amerika sebagai negara adik kuasa yang muncul dari dalam bumi yang menjalankan kuasa binatang yang pertama, anu kecil, itu terdapat dalam Wahyu 13 ayat 12. Luar biasa kuasa iblis.
Walaupun Virgin Fathers itu lari dari Eropa ke Amerika karena ingin bebas agama Protestan, itu tidak dibiarin begitu saja, dikejar. Sampai ke sana melalui siapa? Binatang yang keluar dari laut. Siapa binatang keluar dari laut itu? Roma Vatikan. Roma Vatikan yang nanti akan luka oleh karena revolusi Prancis dan akan sembuh oleh Mussolini tahun 1929 dan akan dibantu oleh Amerika yang binatang keluar dari bumi. Karena sebelum mereka dibantu kan tadi sudah kita bicara ayat 41, ia memasuki tanah permai dan banyak orang yang jatuh. Terbukti, saudara. Ya, terbukti. Jadi negara-negara yang menentang Amerika atau tanduk kecil melalui Amerika, itu akan dikenakan sanksi ekonomi dengan alasan human right atau hak asasi dan freedom religion atau kebebasan beragama. Dan orang Libya serta orang Ethiopia akan mengikuti dia. Dia ini adalah Raja Negeri Utara. Akan mengikuti Paus Vatikan. Jadi yang dimaksud dengan Libya ini bukan secara literal negara Libya. Tapi Libya ini digambarkan sebagai negara yang kaya. Ethiopia kan digambarkan sebagai negara yang miskin. Jadi, yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang Libya serta orang Ethiopia akan mengikuti dia. Artinya apa? Hal ini baik orang kaya atau orang miskin atau negara kaya atau negara miskin akan mengikuti tanduk kecil. Mengapa? Kita tahu sekarang terjadi pandemi COVID-19. Pandemi seluruh dunia. Dan tidak ada satupun negara yang luput. Dan karena terjadi pandemi, terjadi lockdown di mana-mana. Lockdown otomatis ekonomi anjlok. Ekonomi anjlok tentu keuangan hancur. Mereka akan lari ke The World Bank untuk mendapat suntikan dana segar untuk meminjam. Wahyu 17 ayat 4. Dan perempuan itu memakai kain ungu. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Wahyu 17 ayat 4. Lihat yang di garis bawah ini. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara. Ingat, dalam kitab Wahyu ada dua perempuan. Perempuan yang memakai satu yang lari diselamatkan ke padang gurun itu adalah melambangkan jemaat Tuhan. Tetapi ada saingannya. Perempuan lain, yaitu perempuan yang memakai kain kirmisi. Siapakah perempuan ini? Ya, perempuan yang memakai kain ungu kirmisi dihiasi dengan emas, permata. Artinya apa? Tanduk kecil itu memiliki kekayaan yang luar biasa. Yang menguasai perekonomian dunia melalui binatang yang keluar dari bumi atau Amerika. Allah kita terdiri dari 3 oknum. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Allah Bapa memberikan kuasa kepada Anak Yesus Kristus. Ada tertulis, kepadaku telah diberikan kuasa, baik di surga maupun di bumi. Jadi Allah Bapa memberikan kuasa kepada Anak, yaitu Tuhan Yesus kita, yang sudah jadi juru selamat kita, untuk berkuasa, yang akan datang kembali ke dunia ini yang kedua kali. Sama, naga itu melambangkan iblis. Dia membuat tandingan kepada Allah Bapa kita. Lalu naga itu memberikan kuasa kepada apa? Binatang yang keluar dari laut, yaitu sistem ini, sistem agama dan negara ini. Atau yang disebut perempuan yang memakai kain ungu. Sistem ini dia memiliki kekayaan yang luar biasa. Naga itu memberikan kuasanya kepada binatang yang keluar dari laut, yaitu tanduk kecil, atau perempuan yang memakai kain kirmisi ungu. Lalu Yesus pada saat
mau naik ke surga, dia mengatakan kepada muridnya, pada saat aku naik ke surga, engkau akan dicurahkan apa? Roh Kudus, engkau tidak akan sendiri. Benar kan ya? Engkau tidak akan sendiri. Karena apa? Ada Roh Kudus yang menyertai kita sampai saat ini. Sama. Binatang yang keluar dari laut itu kan luka karena revolusi Prancis. Karena Raja Negeri Selatan. Kemudian dia memberikan kuasanya sama seperti Yesus memberikan kuasa kepada Roh Kudus pada saat ia naik ke surga. Binatang yang keluar dari laut ini memberikan kuasanya kepada binatang yang keluar dari darat untuk bertindak menguasai dunia dengan sanksi ekonomi yang kita lihat tadi. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Jadi ayat Wahyu 13 ayat 11-12 ini membuktikan apa yang saya katakan tadi. Binatang yang keluar dari dalam bumi, yaitu Amerika, itu bertanduk dua, yaitu human right dan freedom, kebebasan beragama. Dia seperti anak domba, tapi ia berbicara seperti seekor naga. Siapa naga itu? Iblis. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama, ingat ya, jadi naga itu memberikan kuasa kepada binatang yang keluar dari dalam laut, yaitu binatang pertama. Jadi seluruh kuasa binatang pertama itu dijalankan di depan matanya, atau dijalankan oleh binatang yang kedua. Sehingga menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah kepada siapa? Binatang yang pertama. Bukan binatang yang kedua kan? Yang luka parahnya telah sembuh. Artinya apa? Mengapa dia menyembah binatang pertama? Karena kan naga itu telah memberikan kuasanya kepada binatang pertama. Sama seperti Allah Bapa telah memberikan kuasanya kepada Yesus Kristus di bumi dan di surga. Jadi membuat tandingannya ini iblis ini. Jadi dia yang disembah itu nanti bukan binatang yang keluar dari bumi, tetapi binatang yang pertama. Oleh sebab itu makanya kembali pada tahun 1989, kembali kepada Daniel 11 ayat 40, binatang yang pertama itu berkompromi dengan binatang yang keluar dari bumi. Binatang pertama dan kedua berkompromi. Mengalahkan siapa? Negara-negara ateis, komunis. Ini terbukti firman Tuhan. Saya bawakan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus, dan apa yang dinubuatkan oleh Tuhan, semuanya terjadi. Tidak ada yang meleset. Demikian, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, terima kasih untuk Bapak Utara yang sudah membawakan renungan pada malam hari ini. Baik, untuk menutup acara kebaktian Vesper kita, mari kita buka lagu sering edisi lengkap nomor 485, Maju Laskar Kristus. Lagu sering nomor 485, Maju Laskar Kristus. Maju Laskar Kristus, maju dalam perang, pegang salib Yesus, hai semua orang. Kristus Tuhan Raja, Panglima kita, setan musuh semua pastilah kalah. Maju Laskar Kristus, maju dalam perang, dengan salib Yesus, maju dan menang. Untuk doa tutup, kami mengundang kesediaan Bapak Bambang untuk membawakan doa tutup. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Yesus,
Terima kasih atas kesempatan malam ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, di mana semua ini Engkau bukakan kepada kami, orang-orang yang Kau kasihi. Sehingga oleh izin Tuhan, tanpa izin Tuhan, tanpa kehendak-Mu, tanpa perkenanan-Mu Tuhan, kami tidak akan dapat mengetahui rahasia atau rancangan-rancangan yang boleh yang akan terjadi atau yang sudah terjadi. Terima kasih Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan mengurapi kami masing-masing ya, dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami juga bisa membagikan ini kepada saudara-saudara kami yang lain, dan mereka boleh mengetahui tentang nubuatan ini Tuhan, sehingga mereka boleh siap sedia menanti kedatangan Yesus, sehingga pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali kami tetap didapati oleh Tuhan setia sampai Tuhan datang. Dan berikanlah kami Tuhan Roh Kudus-Mu, pertolongan-Mu, supaya kami boleh kuat di dalam menghadapi ini semua Tuhan, sehingga kami dengan pertolongan Tuhan kami tidak ikut-ikut masuk dalam umat-umat Tuhan atau yang jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan Yesus, terima kasih juga berkati Pak Untoro yang sudah Tuhan pakai sebagai alat-Mu untuk memberitakan firman ini. Kami besok akan berbakti Tuhan. Biarlah Tuhan membangunkan esok hari dengan sehat, tidak kurang dosa apapun. Kami juga saat ini berdoa untuk Pak Melki dan Ibu Weni yang dalam pemulihan kesehatan setelah menderita kurang sehat. Tuhan Yesus, biarlah oleh bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan mereka. Dan Tuhan memberkati makanan, minuman, dan apapun istirahat mereka, sehingga mereka boleh esok hari dan hari berikutnya mereka boleh sama-sama dapat bergabung untuk sama-sama kita berbakti, beribadah untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sempurnakan doa ini yang jauh dari sempurna. Di dalam nama Yesus kami percaya. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih semua. Amin. Tuhan memberkati Pak Jeffrey, Pak Melki, Pak Yahya, Rachel, semua. Terima kasih. Ya, terima kasih. Semua ya. Dadah. Terima kasih.